Sejarah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur di masa lampau. Kelurahan Cipayung. Cipayung adalah sebuah kawasan di Jakarta Timur yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, wilayah Cipayung masih berupa pedesaan yang dikelilingi hutan dan perkebunan. Kawasan ini termasuk dalam wilayah Meester Cornelis, sekarang Jatinegara, yang merupakan salah satu pusat administrasi kolonial di luar Batavia. Banyak tanah di daerah ini dikuasai oleh tuan tanah Belanda dan dijadikan perkebunan atau lahan pertanian. Cipayung dikenal sebagai daerah pertanian dan perkebunan yang mendukung perekonomian Batavia. Komoditas utama yang ditanam adalah kopi, tebu, dan sayuran yang dijual ke pasar-pasar di Batavia. Seperti wilayah lain di sekitar Batavia, Cipayung juga menjadi tempat persembunyian dan pergerakan para pejuang yang menentang kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19, setelah Perang Diponegoro, 1825-1830, banyak keturunan pejuang yang menetap di daerah ini. Kelurahan Lubang Buaya, nama sebuah kampung mengutip dari situs Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional, BSN. Lokasi tempat terjadinya G30S ini dahulu diberi nama Lubang Buaya karena masyarakat sekitar mempercayai sebuah legenda yang menyebutkan ada banyak buaya yang hidup di dekat sungai kawasan hutan belantara tersebut. Buaya-buaya tersebut juga membuat lubang sebagai tempat berkumpul. Oleh karena itu, lokasi tersebut oleh masyarakat sekitar dinamakan Lubang Buaya. Saat ini menjadi salah satu kelurahan di bilangan Cipayung, Jakarta Timur. Dikutip dari penelitian berjudul Menelisik Sejarah Penamaan Jalan Lubang Buaya dan Kaitannya dengan peristiwa G30S yang ditulis oleh Aqila Afifadiah Rahman dan Jumardi, diketahui bahwa daerah Lubang Buaya ini dulunya terdapat kali yang dipenuhi buaya. Selain buaya yang bisa dilihat dengan mata, ada buaya yang gaib, alias siluman buaya putih. Namun halangan buaya-buaya itu bisa diatasi oleh seorang ulama bernama Pangeran Syarif Datok Banjir. Sejak saat itu, daerah tersebut diberi nama Lubang Buaya, kebun karet, rumah tua dan sumur tua. Pada awal kemerdekaan, daerah Lubang Buaya merupakan daerah perkebunan karet peninggalan Belanda. Daerah yang cukup luas mencakup lapangan terbang Halim Perdana Kusuma kala itu, sehingga daerah ini cocok untuk kegiatan tersembunyi. Saat peristiwa G30S terjadi, lokasi ini dijadikan lokasi pelatihan para relawan Partai Komunis Indonesia yang kala itu disebut Pemuda Rakyat. Para relawan dilatih militer untuk mendukung gerakan 30S. Di dalam perkebunan karet itu, terdapat rumah tua sebagai tempat peristirahatan para mandor perkebunan menyadap karet. Rumah yang terbuat dari kayu tersebut menjadi tempat penyiksaan 4 perwira dalam peristiwa G30S pada tahun 1965. Sedangkan sumur tua yang sudah tidak terpakai di dekat rumah tersebut dijadikan tempat pembuangan mayat korban penyiksaan dan pembunuhan G30S. Kelurahan Bambu Apus. Kelurahan Bambu Apus terletak di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nama bambu apus diyakini berasal dari jenis pohon bambu yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Pohon bambu ini memiliki batang lurus, tidak berduri, dan daun yang agak besar. Selain itu, terdapat legenda yang menyebutkan bahwa di masa lalu, ada seseorang yang hilang saat mandi di kali, dan pakaian mereka ditemukan di pinggir sungai. Peristiwa ini membuat warga menyebutnya sebagai mulus atau hilang, yang kemudian berubah menjadi mupus dan akhirnya menjadi apus. Kombinasi antara banyaknya pohon bambu dan peristiwa tersebut membuat nama Bambu Apus. Walaupun begitu, cerita tersebut belum mampu diverifikasi kebenarannya. Salah satu pendapat lain yang mengisahkan tentang asal-usul penamaan Bambu Apus. Dikutip melalui buku 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dowelo, karya penulis Zainuddin HM, mengatakan bahwa terdapat banyak tumbuhan jenis pohon bambu yang dinamai dengan sebutan bambu apus yang tumbuh di wilayah tersebut. Salah satu ciri khas dari bambu apus yang membedakannya dengan bambu lainlah ciri fisiknya. Bambu apus memiliki ciri fisik batang yang lurus, tidak berduri, dan berdaun besar.
Karena banyak ditumbuhi tanaman bambu apus, banyak masyarakat yang mulai mengenal wilayah ini dengan bambu apus. Sebutan bambu apus sendiri berasal dari Daje Songai, Madura. Pohon bambu apus rupanya merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak manfaatnya. Pada masa kerajaan Sumenep, bambu ini dimanfaatkan untuk menjadi tusuk gigi bagi para keturunan raja. Selain itu, rupanya bambu apus juga memiliki khasiat yang baik jika dikonsumsi. Hal ini menjadi alasan masyarakat mempercayai dapat hidup selama ratusan tahun setelah mengkonsumsi larutan dari air bambu apus. Caranya dengan mencelupkan bambu ke air putih, kemudian diminum. Walaupun saat ini mungkin sudah jarang ditemukan tanaman bambu apus, bahkan di wilayah bambu apus sendiri. Namun, saat ini wilayah tersebut telah berkembang dengan cukup pesat dan padat ditinggali penduduk Jakarta. 3. Kelurahan Setu. Nama Setu pada kelurahan di Jakarta Timur berasal dari kata setu, yang dalam bahasa Sunda berarti danau atau kolam. Pada masa kolonial Belanda, Setu merujuk pada sebuah daerah yang memiliki banyak kolam atau danau kecil, yang digunakan untuk keperluan pertanian atau sebagai saluran air. Dalam hal ini, Setu mengacu pada kondisi geografis yang mencirikan banyaknya badan air di kawasan tersebut. Legenda Situ Babakan. Meskipun lebih dikenal sebagai bagian dari Jakarta Selatan, legenda Situ Babakan yang terletak di perbatasan juga sering dikaitkan dengan wilayah Jakarta Timur. Diceritakan bahwa danau ini muncul akibat peristiwa mistis, setelah seorang petani yang serakah menolak membantu tetangganya yang membutuhkan air. Air pun memancar dari tanah dan membentuk situ, menenggelamkan rumah sang petani. 4. Kelurahan Cilangkap. Nama Cilangkap berasal dari bahasa Sunda, yang memiliki arti sebuah tempat yang memiliki lubang atau celah. Nama ini merujuk pada suatu kawasan yang di daerahnya terdapat sebuah celah atau lubang yang digunakan sebagai akses atau jalur. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah yang kini menjadi Kelurahan Cilangkap di Jakarta Timur merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Meskipun demikian, tidak ada sumber yang secara spesifik mencatat asal-usul nama Cilangkap pada masa Belanda. Namun, secara umum, banyak nama tempat di Indonesia pada masa itu yang berasal dari bahasa lokal, seperti bahasa Sunda, Jawa, atau Betawi, dan mencerminkan ciri-ciri alam atau budaya setempat. 5. Kelurahan Pondok Rangon. Pada era pemerintah Hindia Belanda Pondok Melati dan Land Pondok Ranggon diakuisisi Johannes van den Bosch dan menggabungkan ketiga land miliknya dengan nama Land Pondok Gede. Saat itu nama Land Pondok Melati dan Land Pondok Ranggon tamat. Diketahui Johannes van den Bosch sempat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1830-1833. Di awal kemerdekaan RI, Pondok Ranggon masuk ke wilayah Cibubur. Saat itu kampung Pondok Ranggon menjadi terpencil. Ketika jalan tol Jagorawi dibangun tahun 1973-1978, Desa Cibubur terbelah, di mana kampung Pondok Ranggon yang menjadi area bumi perkemahan terpisah di sisi timur. Jalan tol, warga Pondok Ranggon sendiri percaya bahwa asal-usul Pondok Ranggon berawal dari seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Nama Pondok Ranggon berawal tentang kisah seorang kakek yang berasal dari daerah Plawad, Karawang. Artikel ini telah tayang di wartakotalive.com dengan judul Sejarah Jakarta. Pondok Ranggon kampung tertua dari tanah perkebunan hingga pekuburan. Suatu ketika, dalam perjalanannya si kakek tersebut secara tidak sengaja bertemu dengan seorang nenek-nenek. Tidak berselang lama, akhirnya keduanya memutuskan berkeluarga dan mendirikan sebuah rumah di suatu daerah yang saat ini bernama Pondok Ranggon. Rumah tersebut memiliki bentuk seperti panggung dengan tinggi sekitar 2 meter. Bentuk bangunan rumah tersebut disebut Ranggon. Konon keturunan kakek nenek tersebut memiliki ilmu kesaktian dan dipanggil Mbah Santri. Sebutan tersebut berarti orang, sakti yang dapat mencala putra mencala putri, berubah menjadi laki-laki atau perempuan. Kepada masyarakat, Mbah Santri juga berpesan agar setiap tahunnya mengadakan acara selamatan. Secara kultur, kehidupan masyarakat Pondok Rangon memang terpengaruh budaya Sunda.
Hal itu terlihat dan bentuk rumah tradisional, kesenian, dan sebagainya. TPU, Pondok Ranggondi. Pondok Ranggon juga terdapat Taman Pemakaman Umum, TPU, yang luas dan cukup terkenal. TPU Pondok Ranggon sendiri menyimpan sejarah kelam saat reformasi 1998. Di TPU tersebut banyak korban kerusuhan Mei 1998 yang tidak jelas identitasnya, dikuburkan di tempat ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.